Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading, pembacaan umum untuk semua yang nonton, untuk banyak orang, energinya rame-rame. Ya, massal. Jadi ini bukan untuk personal, untuk kalian saja, tapi untuk banyak orang. Oke. Dan yang ingin untuk personal reading, untuk dibacakan untuk kalian sendiri ya. Itu personal reading, private reading ya. Nanti akan saya jelaskan di akhir video ya. Kita mulai general reading kali ini seperti biasanya. Saya tidak menentukan tema apapun, temanya itu kita serahkan sepenuhnya kepada semesta. Apapun yang oleh semesta tunjukkan melalui kartu saya ya, akan saya jelaskan untuk kalian semuanya dan ambil positifnya saja ya, ambil bagian-bagian yang menurut kalian resonate. Kalian tonton dari awal hingga akhir supaya kalian bisa memahami sepenuhnya isi dari bacaan kali ini ya. Jangan di-skip-skip ya, supaya paham. Kita lihat ya, temanya apa, semoga banyak yang ketarik energinya kali ini. Oke, kita mulai untuk melihat. Kita cari tahu apa temanya, apa permasalahan yang ingin ditunjukkan oleh semesta hari ini ya. Kita lihat. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Dukung channel ini dengan like, share, komen supaya saya semangat. Oke? Sekali lagi general ya, umum untuk banyak orang, bukan untuk kalian saja. Ya. Bisa cocok, bisa enggak ya, bisa benar, bisa salah. Oke. Sunglasses. Oke. Teman-teman, ini ada cerita tentang stalking. Tahu stalking nggak? Ngintipin status ya, liatin medsos sosmednya ya. Ini bisa kalian, bisa seseorang yang kalian pikirkan karena energi general bisa terbolak dan terbalik, bisa tertukar antara energi kalian ataupun energi seseorang yang kalian pikirkan ya. Di sini ada yang memantau lah, bisa dikatakan seperti itu. Watching, looking, stalking, gaslighting, perception, focusing out ya. Ada yang sedang fokus ya, fokus terhadap seseorang ya, atau dia yang sedang fokus dengan dirimu. Sebenarnya apa yang sedang difokuskan? Oh, teman-teman, di sini, oke, di sini kalian mungkin terhubung dengan koneksi ya, koneksi hubungan atau status hubungan yang mungkin ada yang sudah menikah. Jadi sedang memantau pasangannya ya. Ada juga pasangan mungkin sudah tunangan atau pacarannya sudah lama ya. Atau walaupun bukan keduanya, di sini ada hubungan antara kalian berdua itu memang sudah sangat paham atau sudah lama ya. Satu sama lain itu sudah sangat paham ya, baik buruknya ya, busuk-busuknya ya, mungkin bau kentutnya. Boleh nggak ngomong kayak gitu di YouTube? Boleh kan? Nggak jorok kok. Itu proses alami tubuh. Oke, di sini hubungan ini berubah teman-teman ya, berubah. Berubah di sini ada the phonic, bertransformasi atau berubah pikiran juga ada. Ada yang berubah pikiran terhadap hubungan ini. Yang dulunya itu mungkin terikat dalam satu pernikahan atau hubungan pacaran mungkin berubah untuk enggak deh temenan aja, enggak deh saya enggak mau terhubung lagi. Ada yang seperti itu ya. Tapi teman-teman di sini ada ya memang susah untuk bisa langsung melupakan ya. Banyak kenangan-kenangan baik itu indah, baik itu buruk ya, manis, pahit itu sulit untuk dilupakan. Bahkan di sini saya melihatnya banyak yang ingatan atau memori, kenangan, nostalgia itu sering berputar-putar di pikiran ya. Ingat terus, ingat lagi, sudah berusaha melupakan, ingat lagi ya. Apalagi kalau ketemu tempat ya, melihat tempat atau melihat sesuatu yang mengingatkan kalian terhadap orang tersebut ya, itu akhirnya ingat lagi, ingat semuanya ya. Di sini ada yang berubahannya karena healthy choices ya. Ada di mana yang menginginkan self love, lebih ingin mencintai dirinya sendiri, lebih ingin memperhatikan dirinya sendiri, ingin menjadi pribadi yang happy ya. Mungkin sebelumnya nggak happy yang di sini ya, yang di sini mungkin nggak happy. Oh kurang ke sini ya. Kemudian di sini ada oke.
Di sini karena apa? Self love dan self care. Ya, kalian bisa di-zoom ya supaya paham kartunya. Jadi jangan cuman menelan mentah-mentah apa yang dikatakan oleh tarot reader. Ya, kalian juga perlu tahu ya arti kartunya karena di sini juga ada tulisannya ya. Kemudian teman-teman di sini ada yang namanya protection power ya, honor. Jadi ada yang berusaha untuk menjunjung harga dirinya sendiri ya, mungkin sebelumnya mungkin diremehkan, diabaikan ya. Terus kemudian change mind itu Phoenix ya, ini perubahannya lama-lama saya rasain kok kayaknya saya nggak dihargai ya. Kayaknya dia kurang memperhatikan saya, kurang mencintai saya. Maka dari itu saya harus protect, saya harus mencintai diri saya sendiri. Saya harus menghargai diri saya sendiri ya. Walaupun di sini ada healing from heartbreak ya. Ada sakit hati, ada yang namanya mungkin patah hati dari perubahan ini, apalagi yang sudah memutuskan untuk berpisah ya, yang seperti saya katakan tadi, walaupun itu tidak semua dari yang nonton berpisah ya, atau mungkin diam-diaman, silent treatment ya. Dari apa? Di sini ada hubungan yang toksik mungkin ya sebelumnya, di sini freedom from toxic ya. Kemudian ada yang mungkin dihianati, mungkin pengkhianatan terhadap satu hubungan, ada di sini ya. Kemudian freedom from toxic relationship or addiction. Jadi hubungannya mungkin toxic ya, sifatnya beracun, tidak membuat happy, justru semakin lama semakin membuat banyak luka batin, banyak kesedihan, banyak pertengkaran or addiction. Ada satu ketergantungan seperti kecanduan ya. Addiction itu kecanduan. Kecanduan itu seperti nggak bisa lepas lah, intinya seperti itu ya. Jadi berusaha untuk lepas karena apa? Karena ingin menjaga hati, protection di sini. Saya harus punya kekuatan untuk diri saya sendiri, menyelamatkan diri saya sendiri sehingga self love. Seperti itu, bisa dipahami ya. Di sini saya menjelaskannya satu persatu detail ya. Mungkin satu kartu bisa panjang pemaparannya. Itu bukanlah karena saya pengen banyak omong, tapi supaya kalian bisa lebih jelas dalam memahaminya. Oke. Dan di sini setelah proses itu ya, mungkin ya bisa kalian akhirnya menjadi apa ya, karena mungkin nggak bisa langsung ya, jadi masih sering teringat. Kalau teringat ya, atau masih banyak juga yang kepo, atau orang yang seandainya kalian meninggalkan seseorang ini ya, atau sudah mulai menghindar dari orang ini, orangnya masih kepo sama kalian. Jadi silakan kalian pilih ya, kalian sesuaikan, kalian di posisi yang mana. Yang jelas di sini ada energi yang paling kencang adalah energi masih ingin tahu, kepo ya, terus masih ada juga yang stalking, bahkan mungkin ngintipin-ngintipin ya, melihat dari kejauhan ya. Tapi itu energinya kencang sekali ya, walaupun berusaha untuk tidak kepo, berusaha untuk tidak lihat, status ya, story ya, tapi, eee, keinginan untuk itu sangat besar. Kadang-kadang ada yang justru tidak sengaja ya, kebuka statusnya padahal pinginnya nggak lihat, pura-pura cuek, tapi nggak bisa. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau memang tema ini tidak cocok untuk kalian, tidak resonate untuk kalian, tidak sedang kalian alami ya. Mungkin ini juga bukan untuk kalian, memang untuk penonton yang lainnya. Ya, belum tentu juga nggak cocok. Mungkin dia ya yang sedang kepo sama kalian, lihat-lihat status kalian atau cari tahu tentang kalian, info-info tentang kalian, kabar tentang kalian ya. Seperti itu, karena apa? Yang jelas ceritanya seperti tadi ya teman-teman, ada perubahan, ada yang menjauh, ada yang, menjaga hati, perasaan, harga diri ya, seperti itu, oke. Jadi inilah temanya teman-teman. Kalau soal judul nanti akan saya berikan di terakhir ya, pada saat mau upload baru saya berikan judulnya. Kita harus tahu dulu ceritanya seperti apa. Judul itu biasanya saya simpel-simpel, saya nggak pintar bikin judul ya, kadang-kadang kurang menarik. Kalau yang lihat dari awal ya, sampai akhir, mungkin bisa memahami judulnya seperti itu ya. Tapi kalau cuma lihat atasnya saja seperti ini awal saja, biasanya bilangnya judulnya nggak sama sama yang dibacakan, ya karena nggak nonton, ya nontonnya cuma atas tok depan tok ya. Oke kita lihat ya, siapa seseorang yang terikat atau terkait, terhubung dengan kalian, dengan cerita yang seperti ini ya. Siapa sih dia? Kalian harus tahu juga.
Kalian harus pastikan apakah ini energi dia atau justru kalian. Kalau kalian semua berarti ya energi kalian yang kebaca gitu ya. Semoga banyak yang energinya itu terbaca, entah kalian entah si dia ya. Kita mulai. Siapa seseorang yang sedang stalking, yang sedang kepo sekali sama kalian dan ingin tahu kabar kalian ya. Silakan dibalik saja ya kalau kalian yang sedang kepo sama seseorang ya. Jadi kita lihat dulu di sini. Siapa yang sedang kepo? Siapa yang sedang kepo? Dia atau kau? Kita lihat. Oke, sampai sini. Adakah dari kalian yang belum subscribe? Jangan lupa di subscribe ya. Siapa yang sedang kepo? Oke. Seseorang yang kepo ini adalah seseorang yang sedang fokus ya. Fokusnya apa? Yang terutama adalah fokusnya memang kepo ya, pingin tahu banyak tentang kalian, bisa tentang seseorang ya. Benar-benar fokus, bisa mungkin sampai nyewa detektif Conan mungkin ya, atau mungkin sampai nyebar brosur kali. Apapun dilakukan hanya untuk pingin tahu kabarnya. Ya, pingin tahu sedang apa kegiatannya, sekarang sama siapa, sehat apa enggak, masih cinta enggak, atau gimana lah banyak hal ya, pingin tahu banget. Itu yang pertama. Yang kedua di sini juga ada seseorang, ya silakan kalian pilih yang resonate saja ya. Ada seseorang yang sedang fokus, memang orangnya ini tipikal fokus terhadap sesuatu yang dia senangi. Ya, bisa fokus sama hobi, fokus dengan pekerjaannya, ada yang fokus cari duit, ke karir, ada yang fokus ke keluarga. Pokoknya dia itu kalau sedang fokus, ya itu saja yang dia pikirkan. Ya, jadi orang ini sedang fokus, tapi yang paling besar energinya adalah fokus kepada dirimu. Oke, fokus kepada seseorang. Kita lihat ya. Dan orang ini berdedikasi. Kalau apa yang dia fokuskan, contoh fokusnya ke pekerjaan, ya, dia akan berdedikasi tinggi, ya, fokusnya ke itu aja. Soal asmara lah, soal keluarga lewat, ya. Tapi kalau dia sedang fokus sama keluarga, dia nggak akan ngurusi pekerjaan. Seperti itu. Ya, fokusnya satu-satu, tidak multitasking. Siapa sih dia? Seseorang yang sedang fokus ini. Oh, banyak ya. Yang ini keluar. Oke. Di sini dia adalah seseorang yang mungkin bisa lebih muda dari kalian, bisa banyak, bisa sedikit jaraknya ya, jarak umurnya. Ada yang mungkin walaupun mungkin sudah berumur, tapi energinya muda, mungkin orangnya modis ya. Mungkin juga ada yang sekarang ini pakai kacamata, mungkin dari dulu, atau ada yang baru-baru saja itu mulai pakai kacamata ya. Kemudian orang ini adalah orang yang pemikirannya walaupun muda pemikirannya itu gini, walaupun tua pemikirannya muda. Kalau dibilang kekanakan atau kurang dewasa memang iya. Orangnya memang apalagi kalau sedang fokus terhadap sesuatu, dia menanggapi yang lainnya kurang begitu penting. Modelnya seperti itu ya. Bisa lebih muda, bisa seumuran, kalau lebih tua energinya seakan-akan lebih dewasa kalian daripada dia. Siapa orang ini? Sedang mencari tahu kalian ya, sedang mencari tahu kalian. Oke. Teman-teman, orang ini adalah orang-orang yang selalu bimbang ya. Pekerjaannya mungkin tidak tetap ya, tidak tetap. Kalaupun tetap, gajinya yang nggak tetap ya. Ini beberapa seperti itu. Ada lagi juga adalah orang-orang yang selalu sulit membuat keputusan. Ya, orangnya gampang bimbang, gampang ragu-ragu ya. Kemudian kalau dibilang secara perekonomian atau finansial, orang ini memang jatuh bangun ya, bukan orang yang stabil. Ya, maka dari itu mungkin kalau saya bilang tadi, orangnya itu lagi fokus umpamanya sama pekerjaannya, ya dia ngedu. Tahu nggak ngedu? Ngedu itu
fokus ya, fokus. Jadi ya kalau dia fokus ke pekerjaannya ya, apalagi kalau dia lagi butuh duit, ngejar dia, ya. Dia nggak mau ke-distract fokusnya oleh hal-hal yang lain. Orang ini memang orang yang, nggak mau dadakan. Contoh mau janjian sama dia, dia lagi ada pekerjaan ya, dia nggak mau, ya. Dia akan fokus sama pekerjaannya. Siapa sih dia? Seseorang yang sedang kepo, ya. Orang ini ya mungkin pernah yang namanya ditinggalkan patah hati ya. Ada juga orang ini adalah orang yang sedang sedih. Ya mungkin yang sedang kalian tinggalkan atau kalian sedang ditinggalkan seseorang ya. Kalau bisa kalian sesuaikan ya. Maksud saya itu yang terbolak dan terbalik tadi loh ya. Kalian ambil yang menurut kalian cocok saja ya. No debat. Ya, karena nih pembacaan bukan hanya untuk kalian, bukan personal, bukan khusus, bukan request. Ya. Semesta menunjukkan ini ya saya bacakan ini. Asik nggak asik, seru nggak asik, seru nggak seru, asik nggak asik, menyenangkan nggak menyenangkan, ya. Ya ini cuman bacaannya. Saya bukan taruh leader yang ngarang judul soalnya, ya. Seperti itu. Jadi orang ini adalah orang yang sedang sedih sekali, mungkin pernah ditinggalkan oleh seseorang atau memang kalau saat ini sedang kalian tinggalkan, orang ini memang sedih sekali, ya. Orang ini mungkin juga banyak yang pernah patah hati ya, pernah juga, saya lihat di sini pernah juga ya sama kalian itu putus nyambungnya bolak-balik, makanya sakitnya bolak-balik, sakitnya bolak-balik gitu ya. Lanjut ya teman-teman ya. Siapa sih dia? Loh kok banyak? 2 ya? Enggak. Ini kalau saya lihat ya, kalau orangnya fokus sama pekerjaan ya, ini sebenarnya dia kan adalah orang yang biasanya fokus ya. Kali ini saya lihat dia itu kondisinya sekaligus sama kondisinya ya, energi seseorang ini saat ini kalau dengan masalah asmara ya, tentang perasaan, emosi ya, batinnya dia itu saat ini sedang bingung sekali ya. Sampai-sampai dia itu tidak bisa fokus. Ya, tumben juga. Seperti yang saya bilang tadi, tipikalnya sebenarnya orang yang fokus. Tapi kali ini ya, karena perubahan ya seperti yang saya bilang tadi ya. Perubahan perubahan mana tadi? The phonic, perubahan dalam hubungan tadi ya. Ada yang meninggalkan, ada yang karena lebih memilih self love tadi ya. Akhirnya orang ini bimbang. Kalau dia yang meninggalkan ya dia bimbang sekarang ya, sedih, merasa kehilangan seperti itu. Lanjut ya. Siapa sih dia? Oke, the world. Teman-teman, orang ini banyak sih pengalamannya, banyak juga mungkin kebisaannya ya. Orang ini adalah orang yang banyak pergi-pergi kalau saya lihat. Mungkin kerjanya banyak, harus melakukan perjalanan ya walaupun nggak jauh, tapi banyak tempat yang dia kunjungi, banyak tempat yang dia datangi untuk mencapai tujuannya. Urusannya banyak, orangnya seperti itu. Sekali lagi kadang-kadang orang ini juga bingung, bingung membagi fokusnya, bingung membagi waktunya untuk banyak urusan, ya. Padahal orang ini sebenarnya bisanya ya cuman satu fokus, tapi sering dibingungkan oleh ke-distract sama macam-macam. Jadi pada intinya bisa saya katakan orang ini kan nggak multitasking ya. Jadi nggak bisa kalau dikasih tugas itu sekaligus berbarengan, harus begini, secak-cek gitu ya, cepet-cepet sigap gitu, sulit orangnya ya. Orang ini karena, apa-apa harus dipertimbangkan, orangnya bingungan ya kan, suka ragu-ragu coba di sini. Tapi orang ini adalah orang-orang yang, orang yang mulutnya, nggak boleh ngomong gitu kasar, lisannya ya, lisannya itu manis, ya, manis. Bisa memanipulasi orang lain omongannya ya, bisa mempengaruhi orang lain, kemudian membuat orang lain percaya, kata-katanya lembut dan manis ya. Kalau kalau dia pas marah ya, keras gitu ya, orang bisa nurut juga sama dia. Seperti punya energi hipnotik di mulutnya, mulutnya lagi, di lisannya, di perkataannya ya. Dan orang ini selalu bisa meyakinkan orang lain ya.
Energinya agak manipulatif, orangnya itu, ingin orang itu percaya sama dia, maka dari itu dia itu selalu berusaha untuk meyakinkan orang lain ya, bisa percaya dengan apa yang dia sampaikan. Saya nggak tahu profesinya ya, mungkin bisa sales ya, atau mungkin orang marketing ya, atau mungkin dia itu tukang lobi atau apa ya, atau pekerjaan-pekerjaan dia ini membutuhkan hal-hal yang sifatnya butuh kepercayaan, saya lihat seperti itu ya. Oke teman-teman, silakan disesuaikan, kalau ini bukan dia mungkin kalian, kalau bukan keduanya berarti ini bukan bacaan untuk kalian tetapi untuk orang lain yang nonton video ini, seperti itu ya. Oke. Kita lanjut teman-teman untuk melihat kalau kondisinya sudah ya, tadi ya sekilas ya, bahwa dia saat ini itu antara pekerjaan dan perasaan dan emosinya itu dia sedang dibimbangkan. Sementara ini saya lihat kondisinya dia sedang sibuk, wira-wiri ya, dia berusaha meringankan pikirannya untuk bisa membagi fokusnya ya, tapi masih sulit. Selain itu kondisi selebihnya apa? Kita lihat saja ya, energi dia kepadamu saat ini seperti apa. Apakah banyak fokusnya terfokus untuk kalian atau lebih banyak untuk pekerjaan? Karena saya lihat di sini sangat berimbang ya. Oke lah, kalau memang berimbang kita bisa lihat kondisi yang lainnya, mungkin dia, sedang ngapain atau sedang sehat ya. Kita lihat kondisinya ya secara umum, situasi, kondisi, dan kabar dia saat ini, terutama adalah energi dia kepadamu, kita lihat ya. Energi dia kepadamu, energi dia kepadamu, energi dia kepadamu, energi dia kepadamu. Sekaligus mungkin bisa muncul kondisi dia ya, kabar dia. Kalau nggak muncul ya saya nggak kasih tahu ya, saya nggak mau ngarang. Kita lihat saja kondisi dia kepadamu. Kondisi dia kepadamu, energi dia kepadamu. Energi dia kepadamu. Energi dia kepadamu. Cepatnya munculnya The Tower ya. Di sini ya. Gini. Dia di sini merasakan ya, ada rasa-rasa bahwa kayaknya memang nggak mungkin ya hubungan kita ini sudah rapuh, kayaknya basicnya nggak kuat ya. Dia merasakan hubungan bersama kalian memang apalagi yang sedang tidak baik-baik saja ya, memang tidak baik-baik saja saya lihatnya di sini. Maka dari itu saya lihatnya dia itu, energinya ada sedikit kecuekan ya, dan dia berusaha untuk mengalihkan walaupun dia ada pikiran ke kalian ya. Mikirin kalian iya ya, sedih iya ya, mungkin rindu bisa jadi ya, atau mungkin ada rasa bersalah tapi saya nggak fokus ke itunya dulu ya, saya cuman fokus energi dia kepadamu. Ada yang sudah mulai cuek ya, kemudian mengalihkan pikirannya ya, energinya untuk pekerjaan, untuk fokus yang lain ya. Tapi kita lihat ya apakah memang dia benar-benar mampu melakukan itu. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia pun akhirnya mikirnya gini, kalau memang kita itu nggak bisa, dia mulai pesimis gitu loh ya, nggak bisa lanjut ya, ya apa boleh buat, ada kepasrahan ya, dan mulai masa bodoh ya. Oke, di sini. Teman-teman, untuk orang-orang yang mungkin cuek ya sama kalian sebelumnya ya, fokus sama hal yang lain ya. Di sini dia ini ada energinya terkadang tergugah ya. Ya tetap aja masih dalam kebimbangan. Orang ini kan sering ragu, bimbang ya, nggak stabil memang. Hati dan pikirannya itu nggak stabil ya. Kalau dibilang orang ini sebenarnya bukan tipikal yang, bisa multitasking ya, bisa membagi fokusnya. Memang iya ya, dia berusaha melupakan kalian untuk fokus ke pekerjaannya, ternyata nggak bisa ya. Sehingga energi dia kepadamu, saat saat dia itu teringat kalian ya, sudah buyar konsentrasinya. Tapi di sini ada kepesimisan, "Kalau mau saya perjuangkan, apakah bisa? Saya pesimis sama hubungan ini. Kayak ini loh, ini terbakar, ininya keropos. Sanggupkah ini dibangun lagi?" Gitu. Sementara di sini kalau dilihat dari perasaannya, perasaannya itu masih besar ya, masih besar sama kalian dan ingin yang namanya sebenarnya ada keinginan untuk memperbaiki lagi hubungan gitu loh
ya, yang tadi bertransformasi itu loh ya, mungkin bisa kalian yang bertransformasi, yang jelas hubungan kalian lagi nggak baik-baik saja karena ada yang menarik diri ya, dirasa hubungannya nggak layak ya. Kalau dia ini merasa hubungan ini layak ya, dia berjuang dong, tapi di sini saya tidak merasakan, dia ada energi perjuangan, dia hanya pasrah, cuek, ya. Tapi rasa ini masih ada ya, dan sering muncul, kangen, itu masih muncul. Bagaimana energi dia kepadamu ya, energi dia kepadamu. Banyak yang sudah mulai healing ya, self love ya, tidak hanya cinta buta ya. Eight of Pentacles lagi. Eight of Pentacles, Eight of Pentacles. Energi dia kepadamu. Di sini saya melihatnya ya. Bisa jadi dia itu sebenarnya ingin ya menemui kalian atau effort ke kalian ya, atau sebaliknya kalian pengen effort sama orang ini. Tapi mungkin ya di pikiran kalian masing-masing atau salah satu dari kalian mikirnya gini, apakah ya bisa ya? Ada kepesimisan yang lebih besar adalah apakah kau mau menerima saya kembali atau apakah hubungan ini bisa dibangun kembali? Karena apa? Karena mungkin kalian masing-masing sibuk pertama, ada yang seperti itu. Ada juga yang salah satu melihat yang lainnya sudah seperti bahagia atau sudah ada kesibukan yang menyita waktu ya, sudah sibuk mungkin sudah bahagia sehingga kalau mau menjalin lagi ya, atau mungkin mau mendekat lagi, bukankah nanti malah mengganggu ya? Gitu loh ya. Energi dia kepadamu seperti itu. Jadi mungkin bisanya cuma cari-cari info, stalking, lihat-lihat apakah ada status yang dia pasang ya, story-nya apa ya. Dia sibuk bener nggak sih gitu ya? Apakah dia sudah bahagia? Oke, King of Wands ya. Teman-teman, di sini energi dia kepadamu sebenarnya ingin sekali. Inginnya tuh inya banyak. Ingin sekali mendekat. Entah itu dari komunikasi, kalau blokir ingin membuka ya, kalau diblokir ingin segera mendatangi atau dengan cara lain termasuk dengan stalking ini. Lihat situasi dulu, tapi seperti itu ya. Jadi di sini gini, apalagi orang-orang yang sudah sedihnya nggak mentok ya, sudah nggak mampu ya, nggak mampu dalam artian ternyata bucin juga ya saya ya, ternyata aku tanpamu butiran debu ya gitu. Ini mulai ada yang nggak kuat memang saya rasakan ya. Tapi pesimis masih ada ya. Pesimisnya itu ada dua macam. Pesimis bahwa hubungan ini kalau kalau dilanjutkan apa atau mau mendekat ke kalian, apakah kalian mau menerima? Apakah nggak malah saya diusir, dibentak-bentak? Apakah masih mau? Apakah masih cinta gitu ya? Ataukah kalian sudah bahagia tanpaku? Apakah kau sedang sibuk? Apakah kedatanganku, apakah kehadiran saya kembali ke dalam kehidupan kamu tidak justru mengganggu dirimu? Nah, itu ada. Tapi sebenarnya pingin sekali energinya segera mendekat kepadamu. Mendekat ini bisa secara fisik, tuk, dekat ya, atau secara energi saja ingin ya, ingin mendekat, atau cuman lewat batin saja ya. Itu yang repot ya. Lewat batin pengen deket, lewat batin cinta, lewat batin sayang, ya batin tok ya. Sudah pacaran sama batin aja ya. Gitu ya. Menikah sama batinmu aja. Kita lihat energi dia. The Chariot. Fix no debat. Orang ini walaupun kemanapun ya, saya lihat ingatan kepadamu itu nggak pernah lepas. Dan setiap ingat kepadamu ya, dia selalu ingin mendekat padamu. Waduh, temenan ini Kak Goro, sungguhan ya. Two of Pentacles. Tapi bingung lagi, Two of Pentacles. Teman-teman, mohon ya dilihat. Saya tunjukkan. Ini Eight of Pentacles sama ya. Letaknya di sini. Ini bottom of the deck-nya. Two of Pentacles sama ya. Jadi orang ini ya sebenarnya fokusnya ke kalian tapi bingung. Itu energi yang paling kencang saya lihatnya ya. Paling kencang energinya seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya orang ini itu sangat ingin ketemu kalian. Sangat ingin ngomong sama kalian. Sangat ingin memperbaiki hubungan yang sudah bertransformasi, sudah berubah. Ingin mengembalikan lagi, ingin kembali lagi. Bingung tapi
ya. Bingungnya apa? Yaitu, ya, mungkin ada yang sudah memutuskan di sini atau tiba-tiba menghilang. Pokoknya hubungannya rapuh, hubungannya ini nggak kuat. Mungkin sudah banyak tragedi, banyak kejadian, sehingga hubungan harusnya pohon itu ya, pohon itu ya ada akar ya, ini nggak kosong gini ya, akarnya kuat, pohonnya rindang, nggak gini, ini kan mau ambruk, terbakar pula. Ya, hubungannya ini sudah nggak baik-baik saja. Apakah bisa dipertahankan? Apakah kau mau menerimaku kembali? Apakah nggak justru kamu akan mengusirku? Apakah lebih baik aku tidak datang karena aku justru akan mengganggumu? Seperti itu, ya. Itu. Coba sih kalau saya lihat sebenarnya orang ini berarti rasanya masih besar ya sama kalian ya. Rasanya masih besar, tapi kita cek ya, sebesar apa sih perasaan dia kepada kalian ya. Kita lihat. Oke. Perasaan dia kepadamu seperti apa sih sebenarnya ya? Perasaan dia kepada kalian seperti apa sih? Rasa terdalamnya ya. Kalau di sini kelihatan sih kalau orangnya sayang ya, masih cinta ya. Kalau enggak kayak gini ya. Sering tumbuh lagi perasaannya tumbuh lagi. Dia berusaha loh di sini untuk mengalihkan perasaannya, pikirannya, ya ingatan dia tentang dirimu ya, tapi nggak bisa. Selalu ketarik dan ketarik lagi. Saat ingat sebenarnya pengen datang, tapi ya itu takut ditolak. Dari sini aja ya, saya mau gini aja sudah kelihatan dia cintanya banget sama kalian. Ya, setengah hidup, jangan setengah mati, setengah hidup. Kita lihat ya teman-teman ya. Perasaan dia sebenarnya kepadamu seperti apa? Apakah masih sayang atau lebih banyak ragu-ragunya ya? Keraguan itu datangnya kayaknya dari takut kalian nggak nerima. Star energi dia berharap sekali sama hubungan ini teman-teman ya. Dia sebenarnya berharapnya bisa menyatu lagi, hubungannya bisa normal lagi, nggak ada perubahan-perubahan lagi ya. Hatinya tetap sama kalian, tetap saat seperti sebelum terjadi transformasi ya. Sebelum terjadi perubahan ya. Dia berharap banyak sama kalian ya. Kalian dianggapnya seseorang yang luar biasa ya. Seperti itu. Bagaimana perasaan dia kepadamu? Teman-teman, di sini teman-teman ya, jelas sekali mungkin di antara kalian itu ada orang lain ya, atau energi ketiga. Ya. Ada energi kayak mungkin keluarga, pasangan masing-masing kalau ada yang punya pasangan ya, atau hal pekerjaan ya. Jadi itu adalah bukan hanya kau dan aku ya. Itu sebenarnya yang membuat dia berat ya. Kalau sayangnya besar ya. Andai kita itu nggak ada halangan ya, nggak ada halangannya kau dan aku ya, permasalahan intern kita itu nggak masalah. Tapi ada pihak luar, bisa pekerjaan, bisa hal yang lain ya. Seperti itu teman-teman. Saya merasakan ya, kadang-kadang dia ingin yang namanya mengikuti egonya, untuk udah nggak mikir yang lain. Yang penting aku kalau nggak betah, aku pinginnya ke kamu. Tapi sekali lagi ya, orang ini niatnya kuat, tapi ragu-ragunya terlalu besar, pesimisnya terlalu besar ya. Bagaimana perasaan dia kepadamu? Coffin ya. Sebenarnya dia di sini inginnya fokusnya apa sih ya sama kalian? Ingin membangun lagi hubungan yang baik ya. Ingin baikan kalau yang sedang marahan. Ingin normal lagi kayak dulu ya. Gitu. Kita lihat ya teman-teman ya. Orang ini masih cinta sama kalian. Kelihatan, saya merasakan ya banget bagaimana perasaan dia kepadamu. Oke. Teman-teman, kadang-kadang kalau malam dia itu lebih besar energinya pada saat malam ya. Banyak hubungan rahasia di sini, hubungan perselingkuhan, apa namanya ya, cinta segitiga, cinta bersegi-segi, cinta rahasia, cinta terlarang, cinta ruwet ya, ada ya. Cinta tak bisa bersatu banyak ya, banyak.
Orang ini sering memimpikan kalian ya, apalagi kalau mimpi ya, habis mimpi bingung sudah gelisah dia pengen nemuin ya. Menambah rasa kangennya yang nggak karu-karuan itu. Kemudian di sini saya lihatnya saat malam dia banyak mendoakan kalian ya. Karena rasa perasaannya besar masih sama kalian. Kemudian saya merasakan di sini pada saat malam ingatannya semakin kuat dan keinginannya semakin besar sama kalian dan semakin kangen. Ya, gitu. Oke. Tapi dipendam. Bagaimana perasaan dia kepadamu sebenarnya? Ya, oke. Teman-teman di sini yang paling banyak saya rasakan kalau hubungan kalian yang seperti saya sebutkan tadi, hubungan terlarang, sembunyi-sembunyi, sebenarnya dia ingin datang. Ya. Banget pengen datangnya, ya. Pengen komunikasi lah minimal. Pengen deket lagi. Tapi, ya, dia mampunya ngintip-ngintip. Tahu nggak rubah? Kalau mau nyolong ayam, nyolong pitik, ya. Pitik, ya. Mau ngincar ayam atau mangsa, dia akan ngintip-ngintip ya, digambar dulu, dilihat dulu seperti itu ya. Sebenarnya dia ingin segera naik kereta kencana ini ya. Mau punya pasangan, nggak punya pasangan, mau melanggar aturan, restu ndak restu, sebenarnya mau jalan aja sebenarnya. Pengennya seperti itu ya, tapi dia pendam ya. Pengennya besar sekali. Nggak usah ditanya apakah dia ingin datang kepadamu ya. Ingin, sudah saya jawab. Ingin sekali. Ya. Terus kenapa dia nggak datang ya itu tadi ya? Takut ditolak ya. Ada yang masih sibuk sama pekerjaannya, masih banyak yang dia selesaikan dan mungkin masalah waktu ya. Karena di sini ada juga yang masalah mobilitasnya. Dia tugasnya banyak ya. Dan orang ini nggak bisa, harus satu persatu. Nah, sebenarnya ngapain sih dia kok ingin kembali sama kalian, ya kan? Kalau memang hubungan ini rapuh, ya sudahlah, harusnya diikhlaskan saja, ya. Kenapa dia seakan nggak ikhlas, sehingga masih ingin tahu kabarnya. Kenapa dia nggak ikhlas? Kita lihat ya. Selain perasaan cinta, ya, selain perasaan cinta. Mengapa dia ingin mendekat padamu? Ini nggak usah ya ganggu pemandangan. Mengapa dia ingin mendekat padamu? Mengapa dia ingin mendekat padamu? Mungkin ada tujuan terselubung. Kalau saya lihat enggak sih, ya. Karena cukup melegakan bagi dia yang sudah nahan seperti ini dan sudah sedih seperti ini. Kalau memang bisa komunikasi aja ya, tahu kabar aja sudah seneng ya. Apalagi lihat ujung rambut aja sudah bergetar, sudah seneng ya. Sebenarnya kenapa dia ingin mendekat? Selain cinta apalagi? Selain perasaan sayang apalagi? Gak bisa teman-teman. Ini kasihnya tulus. King of Cups ya. Tulus, niat aku baik ya. Ya, ini terlepas dia punya kesalahan kalian punya kesalahan, apapun konflik di antara kalian, yang jelas hubungan yang berubah tadi ya. Karena apa? Nggak bisa saya bilang selain cinta. Ya hanya karena cinta, karena cintanya tulus ya. Sebenarnya kalau tulus itu, maka dari itu orang kalau tulus ya, maka seperti yang saya bilang tadi, kalau memang kalian sudah bahagia dengan yang lain atau kalian sibuk dengan urusan kalian sendiri, dengan pekerjaan kalian atau kalian sudah happy, dia justru takut untuk datang lagi. Karena apa? Nanti bisa dia mengkhawatirkan kalau kalian datang lagi bisa membuat dia itu ya, kalau dia datang lagi bisa membuat kalian nggak bahagia, dia malah nggak mau. Ya maka dari itu dia di sini banyak nahannya dan banyak pesimis dan ragu-ragu. Apakah kedatangan saya nggak justru mengganggu ya? Karena apa? Karena orang ini tulus sama kalian. Banyak doa yang dia panjatkan supaya kalian bahagia loh. Ya. Oh apa kok mendekat? Mau ngapain? Ya, teman-teman, di sini dikatakan bahwa aku nggak mau jadi benalu dalam hatimu. Intinya seperti itu. Saya analogikan seperti itu. Karena apa?
Saya nggak mau, ini bener-bener nggak mau ya orangnya, kalau membuat kalian jadi nggak konsentrasi ya, jadi, yang dulunya bahagia kalau dia datang lagi jadi nggak bahagia, jadi ganggu aktivitas ya. Iya, dia nggak mau, karena dia tulus ya. Di sini saya melihatnya ya, orang ini ada keinginan untuk walaupun nggak banyak ya, ingin memberikan kalian, kayak, bukan reward ya, kayak mau memberikan perhatian atau mungkin barang atau makanan walaupun tidak berarti, dia ingin sekali ya. Itu bentuk dari ya semampunya dia, bentuk dari dia cinta dan ingin berbagi kebahagiaan sama kalian. Tapi kalau memang dirasa kalian sudah bahagia tanpa dia, sebenarnya dia berat iya, tapi dia karena tulus ya, dia berusaha untuk ikhlas. Agak mengharukan sih. Oke, teman-teman banyak ya memang, di sini yang mungkin orang-orangnya itu entah kalian atau dia ya, itu adalah orang yang taat sama hukum-hukum agama, aturan negara, norma-norma yang berlaku, adat istiadat ya. Jadi mungkin, banyak yang kalau saya bilang hubungannya cinta cinta macam-macam tadi itu ya, orang ini juga kalau memang nggak bisa nggak apa-apa ya, kenapa mendekat, sebenarnya aku pengen sekali mendekat, tapi kalau itu memang, nggak mungkin atau mungkin daripada saya mengusahakan sesuatu yang mungkin tanpa tujuan jelas ya, hubungan mungkin TTM, apa, hubungan rahasia, kan tujuannya nggak jelas gitu loh. Apakah kedatangan saya itu, eee, nggak bikin kamu tambah bimbang gitu ya? Apa nggak saya datang sebagai, seseorang yang salah gitu loh ya. Sebenarnya kalau ditanyakan, kenapa dia mendekat? Ya karena cinta yang tulus, tapi ya itu tadi ya, harus sesuai aturan. Ada juga di sini ya, yang mungkin datang ya, ingin, menjalin hubungan lagi, ingin mendekat untuk menjalin hubungan lagi yang jelas. Dalam artian mungkin ada yang ingin dinikahi ya, atau mungkin ditanyakan ke orang tua ya, mau hubungan ini lebih lebih tertata ya, lebih tertata, lebih serius, sesuai pada aturan ya. Kita lihat lagi, untuk apa dia mendekat? Nggak bisa ya, 2. Saya mau ambil 1. Oke. Kenapa dia mendekat? Teman-teman, dia tuh nggak bisa melepaskan, karena dianggap ya kalian tuh kalian itu istimewa ya. Salah satunya adalah kalian itu sebenarnya adalah sosok yang penuh kelembutan ya, ngayomi, melayani ya. Jadi sosok yang seperti merangkul gitu loh ya. Membuat dia nyaman sekali seperti di dekapan seorang ibu ya, entah dia laki atau perempuan. Karena tarot nggak ada gender ya. Adanya, divine feminine dan maskulin. Jadi bisa laki, bisa perempuan. Semua bacaan saya. Ya semua bacaan tarot sih ya. Jadi dia menemukan kedamaian, maka dari itu mungkin tanpa dirimu dia merasa sangat kehilangan ya. Dan dia sangat mendambakan kelembutan, mendambakan pelukan dari dirimu, seakan-akan direngkuh. Dia sangat kehilangan teman-teman ya. Coba, untuk apa kau mendekat lagi? Ya pengen dipeluk mungkin ya, pengen disusuin kali ya. Ya karena ini kan Empress itu ibu ya. Energi-energi keibuan, energi-energi ngayomi, mendidik, memberikan saran yang baik, ngayomi gitu loh ya. Jangan yang didengerin susunya aja ya. Nyaman, sama kamu itu nyaman. Dan dia kehilangan kenyamanan, maka dari itu kalau malam sangat kangen ya. Mungkin biasanya kalau malam kalian ke Loni ya. Oke. Dia ingin datang lagi. Kalau sebenarnya ya di sini dia merasakan kalau datang itu saya jadi sulit lepas lagi saya nggak mau ngelepas lagi ya. Dan saya nggak akan ngulangi lagi kesalahan-kesalahan yang bisa membuat dirimu lepas ya.
Kenapa dia mendekat, ya? Kau adalah duniaku, kau adalah tujuanku memang, ya. Kau adalah kebahagiaanku, ya. Kemudian, oke, aku ingin melakukan banyak hal denganmu. Ya, jadi mungkin saya merasakan di sini, nyamanku memang sama kamu, ya. Terlepas kita hubungannya apa, ya, dengan siapapun saya di sana, selain dirimu, kalau memang bersegi-segi ya, aku tuh nyaman sama kamu, berarti serakah juga ya, dia maunya banyak ya. Dia nyaman sama kalian. Sedih loh dia di sini. Oke, dia ingin mendekat. Coba kita lihat daya juangnya ya. Apakah dia memang ingin memperjuangkan atau enggak ya. Terlepas dia masih bimbang, dia pesimis ya. Dia masih mau apa enggak memperjuangkan gitu aja ya. Pertanyaannya, ya cuman bimbang-bimbang gitu aja bingung. Ya enggak sih? Tapi sekali lagi ini adalah bacaan kartu tarot yang hanya melihat energi ya. Setiap saat energi bisa berubah dan bacaan tarot bisa benar bisa salah ya. Percayanya jangan ke tarot ya. Percayanya hanya kepada Tuhan, doanya kepada Tuhan, permohonan yang bagus kepada Tuhan ya. Kalau ini hanya untuk ya saya baca aja, kalau ada yang bisa membuat kalian senang, alhamdulillah, membuat kalian terhibur, ya senang juga saya bisa menghibur, bisa berkah ya. Yang terutama adalah, bisa mengambil, bagian-bagian yang menurut kalian bisa kalian ambil secara positif, bisa membuat kalian lebih positif. Itu tujuan saya ya. Silakan kalian kalian pilih ya karena ini rame-rame mungkin tidak bisa semuanya cocok, mungkin hanya beberapa bagian dari kartu saja yang cocok. Oke kita lihat ya, kita lihat. Apakah dia masih mau memperjuangkan atau terus bimbang aja ya? Karena di sini bimbangnya lebih besar daripada usahanya ya. Ini kadang-kadang membuat seseorang yang terhubung dengan si dia ini, mungkin kalian juga ya. Jadi binun gitu loh ya, bingung ya, bingung. Bingung sekali. Sebenarnya dia mau berjuang gak sih ya? Cuma stalking aja ya. Masih mau berjuang atau sebenarnya pasrah? Karena di sini ada juga energi kepasrahan loh. Besar juga. Coba lebih besar pasrahnya apa mau juangnya ya? Dia mau memperjuangkan atau dia pasrah menunggu dirimu atau apa? Atau akhirnya dia memang tidak memilih dirimu, ingin fokusnya ke pekerjaan saja, keluarga saja atau hal lain saja ya. Kurang sekali. Ya, kurang sekali. Sebenarnya saya pengen cuma sebentar aja shuffle-nya. Tapi nggak tahulah kenapa tangan saya nggak mau. Rasanya ya. Itu kan hanya perasaan Bunda, iya, perasaan saya saja. Kita lihat ya. Dia mau berjuang nggak sih? Nggak masuk ya, banyak 3. Kamu mau berjuang nggak? Atau bingung-bingung aja cuma memendam perasaan? Tuh, kenapa kok jadi bingung? Masih bingung orangnya. Coba saya lihat ya. Kamu mau berjuang nggak sih? Saya ingin memperjuangkan ya. Tapi kalau hubungan ini bersegi, bagaimana saya bisa memperjuangkannya? Kalau hubungan ini hubungan terlarang dan rahasia, gimana saya harus berjuangnya? Adakah aturannya? Aturan apa yang mau saya pakai? Karena semua ada prosedurnya. Kalau secara hukum ada aturan agamanya supaya supaya nggak melanggar hukum agama, hukum negara atau aturan adat. Apa pandangan orang, dia masih memikirkan itu, ya. Ini yang paling besar, ya. Dan kita nggak bisa pasangkan. Kita nggak hubungan bersegi-segi ya. Tapi semuanya tetap harus berjuang tapi ada aturannya. Contoh ya, nggak disetujuin orang tua. Itu kan melanggar aturan juga kalau kita mau kawin lari. Enggak sih? Aturan keluarga. Kita lihat. Mau nggak berjuang kamu? Oke. Nggak bisa aku berjuang. Aku ini terikat, terutama dia yang terikat sama
pernikahan, mungkin ikatan dinas, mungkin ikatan keluarga tidak dapat restu, nggak bisa aku melepaskan. Seandainya pun bisa ya, orang ini memang kurang berjuangnya ya. Justru banyak di sini yang memang mengungkung dirinya atau mengikatkan, mengungkungkan, mengapa ya, kayak nggak membebaskan dirinya. Dia memang manut gitu loh, ya, nurut sama aturan atau dia nggak punya daya upaya untuk mendobrak aturan atau mendobrak situasi kondisi yang menjeratnya, mengungkungnya. Nggak bisa orang ini berjuang, mau diapakan juga nggak bisa, nggak mau, bukan nggak mau, tapi dia tidak punya kemampuan ya. Ini kemudian itu. Oke, di sini Five of Swords. Di sini ada konflik batin, teman-teman ya. Kalau ditanya apakah kau mau memperjuangkan ya, konflik batin. Kalau perasaannya terus tumbuh. Ya kalau gini mah kalau saya bilang ya secara logis ya, logisnya berarti intinya orang ini ya kalau soal mau ya, tapi orangnya tidak punya keberanian. Itu aja ya. Pertama adalah orang-orang pengecut, kedua adalah orang-orang yang memang taat aturan. Kalau hubungan kalian melanggar aturan-aturan yang saya sebutkan tadi, agama, adat, keluarga, iya wassalam, nggak mau orangnya ya, walaupun cintanya segede gunung ya. Walaupun ingat kalian terus ya, walaupun dia harus terluka, nggak berjuang juga kok. Iya, apakah kau mau memperjuangkan? Dia selalu mempertimbangkan baik buruknya dulu, efeknya. Sekali lagi, dari awal orangnya bimbangan, ya, mikir terus. Apakah dia mau berjuang? Mau, ya. Apakah memang benar-benar mau berjuang dengan segala kekuatannya? Tidak, ya. Kalau berjuangnya mau, tapi orang ini tidak mampu. Cuman mau aja tapi kemampuannya tidak diusahakan. Jadi percuma kalau menurut saya. Ya. Iya, berat, nggak mampu. Tapi pingin. Tapi cinta. Ya untuk apa ya? Ngomong liane aja, ngomong lainnya aja. Ya. Ojo ngomong, jangan ngomong. Jangan cinta. Kamu nggak punya kekuatan untuk melakukannya. Cuman mau-mau doang. Terus sarannya apa dong Bunda? Sarannya ya kalian benar kalau untuk kalian yang memang ini sedang memikirkan seseorang ya. Orang ini stalking, pingin, sayang, memperjuangkan, mau, tapi enggak. Ya mau aja, energi kemauan. Tapi untuk benar-benar mewujudkannya, kecil kemungkinan. Kalau seperti itu ya jangan, sudah self love. Untuk apa? Membuang waktu. Logis dong. Ya. Apalagi kalau cinta bersegi-segi, rahasia, sembunyi-sembunyi, nggak capek jumbritan singit, tahu jumbritan singit, peta umpet, ya. Apakah nggak lelah memperjuangkan seseorang yang ternyata yang pada kenyataannya secara logika, secara aturan tidak bisa dimiliki. Bisa dimiliki orang lain, bisa dimiliki pasangannya. Kalau cinta segitiga memang punya pasangan sah. Ini bisa terbolak dan terbalik. Bisa juga kalian yang posisinya seperti itu. Terus apa yang mau diperjuangkan, Rek? Ya. Walaupun cinta selangit. Ya nggak apa-apa kalau mau memperjuangkan. Tapi kalau di sini saya lihat kalau salah satu yang berjuang, satunya cuman mau aja tapi nggak mau berjuang, nggak sakit semua dah. Ya. Kayak rombong ya seyek, tahu rombong ya, gerobak, rodanya nggak ada satu, pincang dong. Gimana jalan terpincang-pincang dalam satu hubungan? Masa ia kuat? Kan gitu, logika aja. Jadi kalau ditanyaan cintanya, cinta, mau, berjuangnya no. Ya masih mikir, kelamaan, buang waktu, ganti cerita Rek, ya, ganti acara. Jadi gini, saya mau ingatkan, memang sesuai jalur agama, sesuai aturan, itu karena kita mungkin termasuk saya ya, orang yang bukan orang lurus ya.
atau orang yang terbiasa mengikuti aturan itu akan sulit ya. Tapi untuk orang yang terbiasa dengan aturan ya, aturan agama, aturan apapun ya, itu untuk melanggar-langgar aturan sebenarnya itu sudah sesuatu yang atau jauh sama Tuhan lah, intinya seperti itu. Itu sudah serem ya. Tapi lama-lama banyak juga ya yang sudah jauh sama Tuhan, aturan negara, aturan apapun ya, tapi tetap nyantai, bebal hati pikirannya. Ya semoga Tuhan tidak menutup hatinya ya. Termasuk saya ini juga orang bebal, na'udzubillah min dzalik ya. Jadi, sebenarnya untuk hal-hal yang, ada perubahan-perubahan tadi mungkin memang semesta menunjukkan seperti itu supaya apa? Supaya nalarnya jalan, logikanya jalan. Diingetin bahwa, hubungan ini mungkin nggak baik buatmu ya, aku mengingatkan kau, ya. Supaya apa? Supaya nggak gitu lagi, sudah selesai cukup, ambil pelajarannya, kemudian hidup baik kembali, kan gitu. Jadi kalau menurut saya ya teman-teman ya, dipikirkan lagi kalau kalian masuk ke dalam hubungan yang jauh sama aturan, ya. Karena apa? Jauh sama aturan, aturan dibuat untuk membuat selamat, ya. Aturan lalu lintas, supaya apa? Selamat. Aturan agama, supaya selamat dunia akhirat, ya. Tapi kalau memang, itu tapi kembali lagi kepada kalian ya. Kalau kalian memang, secara hati, ego, hasrat, nafsu ya, nggak mau ngikutin saya nggak apa-apa. Saya ini kan cuman memberikan saran, bisa diambil bisa enggak, ya. Jadi kalau mau selamat, jangan jauh-jauh sama aturan, terutama aturan agama ya. Memang nggak enak, apalagi yang nggak terbiasa ya. Saya terbiasa melanggar aturan-aturan ya, nggak pakai helm ya. Kalau pakai helm akhirnya apa? Sumpek sumuk, sama ya, dan nggak suka gitu. Tapi kalau sudah terbiasa, kalau nggak pakai helm di jalanan nggak enak, merasa bersalah. Maka dari itu teman-teman, kalau pingin selamat, pingin enak ya, memang mungkin nggak enak awalnya, tapi selamat lah minimal ya. Pingin selamat jangan jauh-jauh sama aturan, itu aja. Boleh diambil boleh nggak, itu saran dari saya. Coba dari kartunya, satu aja kartu ya. Satu aja kartu. Nggak usah banyak-banyak nasihatnya ya. Blenger orang-orang. Lama-lama jijik sama saya, enek karena kebanyakan nasihat. Ya enggak sih? Coba kita lihat ya. Saran dari kartunya apa, akan saya bacakan apapun yang terbuka dan ditunjukkan oleh semesta. Jadi intinya kalau kembali kepada stalking-stalking tadi ya, masih kepo-kepo. Kepo nggak apa-apa teman-teman ya, asal ya, itu tadi. Kalau kepo hanya menghasilkan kegelisahan buat apa? Mending nggak usah kepo. Segera hengkang dari hal-hal yang sifatnya yaitu jauh dari aturan. Ngapain cari masalah untuk kepo lagi? Ya, sudah tenang-tenang kepo kan gitu. Kalau ini bukan kalian yang kepo, dia yang kepo, ya biarin yang kepo ya. Dia kepo loh Bunda, sebenarnya apa yang dia rasakan ya? Apa dia ingat saya? Itu sama-sama keponya, Rek, ya. Jadi kalau dia kepo ya biarin ya. Kalian bebas aja mau posting apapun ya, mau ada orang cari tahu tentang kalian, biarin, anggap saja kalian selebritis, ya kan? Gitu. Ngapain repot? Dia mau berjuang atau enggak, udah nggak ngaruh, yang penting saya self love ya. Tapi kalau masih kepo, masih stalking, pengen tahu kabarnya ya, saya cuma memastikan dia baik-baik saja, gak usah. Apalagi kalau hubungannya kayak tadi, sudah ada yang memastikan dia baik atau enggak ya. Kadang-kadang orang-orang itu kewajibannya banyak tidak dilakukan ya. Yang bukan kewajibannya dilakukan ya. Dibutakan oleh perasaan, emosi, hasrat, ego. Saya cuma ngomong lu yo, jangan diambil hati, diambil manfaatnya ya. Karena ini saya bicara dengan lisan, bukan dengan hati. Oke, yang keluar satu. Turn on your heart light. Reflect on a time when you experience love. Ya, ini dijadikan pengalaman saja. Ya, bukan untuk harus gimana-gimana. Harus gimana saya Bunda. Nggak harus gimana-mana. Nggak usah dipikirin. Ini diambil pelajarannya. Pelajarannya apa Bunda? Yo banyak ya. Banyak tadi kalau kalian nyimak ya.
Dia berproses, kalian berproses, prosesnya sendiri-sendiri, cerita hidup masing-masing orang walaupun pasangan itu loh, cerita hidupnya sendiri-sendiri. Masa matinya caranya sama ya, terus, kehidupannya sama, keinginannya sama, nggak mungkin ya. Kalau sama pasti saat bicara itu semuanya sama, ya nggak sih? Jadi setiap orang itu masing-masing berbeda. Kalian mengambil pelajaran sendiri, dia punya pelajarannya sendiri, pembelajarannya, hikmahnya dalam cerita ini tadi. Terutama apa, kalau temanya soal stalking, soal kepo, penasaran ya, jangan jangan jadi orang terlalu kepo. Kadang-kadang kalau kepo menghadapi satu kenyataan yang tidak disukai biasanya stres, ya ngapain cari stres. Kadang-kadang kalau ada sesuatu yang membahagiakan, jadi bahagia, seneng ya. Jadi kalian hanya dipermainkan oleh ego kalian atau nafsu kalian sendiri. Disenengin, dijatuhkan ya. Kenapa? Harus seperti itu. Kalian bisa landai, damai, ayem, tentrem hatinya. Kontrolnya di kalian. Self love, self care. Kalian tahu mana yang membuat kalian happy. Kalau orang ini tidak bisa membuat happy, jangan paksakan orang ini membuat kalian happy. Bikin happy sendiri ya. Atau cari pasangan namanya happy, pasti happy terus. Ya. Maksudnya happy ya happy sendiri ya. Kalian kalau mau happy ganti nama. Ya, siapa gitu ya. Semuanya kalian sapa Putri, Putri happy gitu. Ya kalau saya Yuli happy, happy Yuli gitu. Ya enggak sih? Oke? Bisa dipahami sampai sini, ambil positifnya teman-teman, ambil beberapa bagian saja, mungkin yang bagian kalian resonate saja ya. Kalau memang resonate semua ya tetap ambil yang positifnya saja ya. Jangan membuat repot hidup kalian dengan buang-buang kuota terus membuat kalian nggak suka ya. Yang nggak suka ya abaikan karena mungkin itu bukan buat kalian. Jadi jangan GR, jangan kehaluan, apalagi terlalu sensitif bahwa ini seakan-akan untuk dirimu ya. Saya nggak suka bertele-tele, loh nggak disuruh suka di sini ya. Ya, yang suka nonton, yang nggak suka pergi saja. Gitu. Bagaimana cara personal reading? Personal readingnya bagaimana? Personal readingnya kayak gini, lihat kartunya, lihat tangan saya, interaksi langsung, tanya langsung, ya. Caranya gimana bisa gitu Bunda? Tanya Kak Flori, admin saya, ya. Tanyanya jangan tanya, Kak gimana? Nggak usah. Daftar tarot, ya, daftar tarot supaya ditanggapi. Nanti kalau selamat pagi Kakak, ya dipikirnya Kak Flori nanti nawarin apa, ya, nawarin beras, nawarin produk-produk, ya, nggak usah. Saya mau nggak kebaca nanti ya, yang dibaca yang utama itu adalah yang daftar tarot, daftar tarot, daftar tarot ya, yang daftar tarot ya. Nanti akan dijelaskan lewat tulisan, ya, tulisannya dibaca ya supaya paham. Di sana sudah lengkap. Ya caranya gimana, jam kerjanya jam berapa, ya kan, harganya berapa, cara daftarnya gimana, ya, transfernya kemana, karena semua berbayar ya, dengan video call yang jelas ya. Dibaca semuanya sudah lengkap di sana. Oke, ketiknya daftar tarot saja. Hubungi Kak Flori, bukan saya nggak ikut-ikut soal daftar mendaftar. Saya cuma bacakan nama ini jam sekian, nama ini jam sekian gitu. Dengan video call ya, ada jadwalnya nanti. Ya, untuk jadwalnya apakah daftar sekarang langsung? Enggak ya. Maksimal 3 hari kalau ada liburnya saya ya. Kalau enggak, saya enggak ada liburnya, kadang-kadang saya kan luar kota ya. Kalau enggak ada liburnya ya paling besoknya, maksimal besok lusa. Paling lama 3 hari. Kalau penuh sekali paling ya 2 hari. Saya dalam sehari nggak mau banyak-banyak ya. Semampunya saya karena baca tarot itu pakai energi juga. Pakai konsentrasi, fokus, intuisi. Gitu. Kalau mau cepet-cepet bisa. Tapi apa mau kalian dibacakan asal-asalan? Nggak mau kan? Dan jangan nelpon ya. Ada beberapa yang nelpon-nelpon. Nah, diblokir langsung sama Kak Flori. Kak Flori sudah bilang sama saya blokir karena kalau nggak gitu nanti ganggu. Kalau pas Bunda, iya. Karena aturannya sudah jelas saya berikan Bunda yo gitu. Ya, jadi ikuti aturannya supaya nggak diblokir, supaya terjawab. Yang itu tadi saya sebutkan. Oke, terima kasih banyak teman-teman ya. Ambil positifnya supaya berkah. Berkah untuk saya yang bacakan dan berkah untuk kalian yang menonton. Buang-buang kuota harus dapat ilmu yang positif ya. Semoga semua menjadi pribadi semakin positif, semakin baik ya.
semakin berkah hidupnya dari segala aspek kehidupan. Amin ya. Sampai jumpa teman-teman. Bye bye. Jangan lupa di-subscribe.